Oke, kembali lagi bersama saya di channel Berancur Mopi. Di video kali ini Berancur Mopi akan menceritakan alur cerita yang berjudul The Companion. Film ini mengisahkan tentang salah satu seseorang tentara Amerika yang akan menolong temannya yang berbeda negara. Hutang nyawa dibayar nyawa. Oke, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke alur ceritanya. Selamat menonton. 7 Oktober 2001 sebagai balasan atas serangan teroris 9/11 di Amerika Serikat. 1.300 tentara Amerika Serikat dikerahkan ke Afghanistan. Pada Desember 2011, jumlah itu meningkat menjadi 98.000 tentara. Militer Amerika memperkerjakan 50.000 juru bahasa Afghanistan dan menjanjikan mereka hak untuk meminta visa khusus dan dipindahkan ke Amerika Serikat. Maret 2018. Film dibuka dengan sekelompok tentara Amerika Serikat yang akan mencegah truk yang melintas. Salah satu pemimpin dari tentara itu bernama John. Ketika dua temannya mau mengecek truk itu, tiba-tiba truk itu meledak. Setibanya di pangkalan udara, John yang akan merekrut tentara yang akan pergi berperang. Kemudian ketua dari tentara itu menghampiri John. Dan John bilang kepada ketua tentara itu, tolong pilihkan aku tentara yang hebat dan pengalaman. Lalu ketua tentara itu memanggil Ahmad. Ahmad adalah tentara yang sangat hebat sekaligus sebagai juru bahasa. John bilang kepada Ahmad, misi kita adalah mencari amunisi bahan peledak Taliban. Berangkatlah Ahmad ke Afghanistan. Setelah sampai di Afghanistan, Ahmad dan tentara lainnya langsung mengecek rumah warga. Ahmad mengira bahwa senjata Taliban ada di rumah itu. Kemudian salah satu dari teman Ahmad mengetuk pintu rumah itu. Lalu keluarlah penghuni rumah itu. Ketika penghuni rumah itu keluar, Ahmad langsung bilang, aku tentara Amerika. Aku ingin mencari senjata Taliban. Kemudian Ahmad dan teman-temannya langsung masuk dan mengecek rumah itu. Setelah mengecek, mereka tidak menemukan tanda-tanda Taliban di rumah itu. Lalu Ahmad dan teman-temannya bergegas pergi dari rumah itu dan melanjutkan mencari Taliban. Di tengah-tengah perjalanan, Ahmad dan teman-temannya beristirahat sejenak karena lapar. Lalu Ahmad langsung memanggang daging bangkong. Terlihat di sana John yang akan menemui komandannya di kantor. Setelah sampai di dalam kantor, komandannya memberi poster foto seorang laki-laki. Lalu John mengambil poster foto pria itu dan langsung bergegas menemui Ahmad. Kemudian menanyakan kepada Ahmad, apakah kau tahu orang ini? Ahmad menjawab, ya aku tahu. Di malam harinya John Ahmad langsung bergegas mencari pria itu. Ahmad berhasil menemukan pria itu. Pria itu bernama Faraj. Ahmad lalu turun dari mobil secara perlahan-lahan dan langsung menutup wajahnya. Kemudian menikam Faraj dari belakang lalu dibawa ke mobil. Kemudian Faraj dibawa ke tempat sepi oleh Ahmad dan John. Lalu temannya John membuka penutup kepala Faraj. Di sini Ahmad bilang kepada Faraj, kau mempunyai dua pilihan, uang atau pengkhianatan. Lalu Faraj menjawab, kau mengkhianati negara kita Ahmad, aku tahu kau kakak Ali. Kemudian John melemparkan uang dan baju kepada Faraj. Tapi tiba-tiba Faraj malah menginjak uang itu. Dan Faraj bilang kepada John, aku gak butuh uang sedikit itu, aku butuh uang banyak. Lalu John memberi uang itu lagi kepada Faraj. Seketika itu Faraj setuju untuk berkhianat. Kemudian Faraj memberitahu di mana Taliban berada. Dan Faraj juga bilang, dalam 2 hari terakhir ini mereka akan mengirim bom ke seluruh negara. Sampailah John di markas tentara. Kemudian John bertanya kepada salah satu temannya. Temannya bernama Eddie. John bilang kepada Eddie, apakah kau mengetahui kronologi Ahmad? Eddie menjawab, Ahmad dulu bekerja di perdagangan heroin dengan Taliban. Lalu John bertanya lagi kepada Eddie, kenapa bisa Ahmad bisa bekerja dengan kita? Eddie menjawab, Taliban telah membunuh putranya Ahmad. Kemudian John langsung menemui Ahmad. John menghampiri Ahmad yang sedang minum kopi. Dan John juga bilang kepada Ahmad, kenapa kau mengabaikan omonganku dan kenapa kau juga tidak bersikap jujur kepadaku?
Kemudian Ahmad meminta maaf kepada John. Kembali ke John yang akan menemui ketuanya di kantor. John bilang kepada ketuanya bahwa aku sudah menemukan di mana titik markas keberadaan Taliban. Kemungkinan Taliban mempunyai 2 markas. Dan aku akan segera mendatangi satu persatu markas itu. Dengan cara diam-diam, dan aku butuh bantuan pasukan darimu. Di landasan udara terlihat John Ahmad dan teman-temannya yang akan bersiap-siap pergi ke lokasi markas Taliban. Seketika mau berangkat, temannya John memperlihatkan peta arah ke markas Taliban. Setelah melihat peta, kemudian berangkatlah John dan teman-temannya ke lokasi. Ketika di tengah-tengah perjalanan, Ahmad menyuruh John untuk berhenti. Lalu John bilang kepada Ahmad, ada apa dengan jalan ini? Ahmad menjawab, jalan ini menunjukkan kita akan dijebak. Kemudian John menyuruh Gigi dan Tom mengecek ke bukit. Ternyata di sini ada kejanggalan. Teman John yang satu lagi bilang ke John, kenapa kita berhenti di sini? Lalu Gigi menginstruksikan bahwa situasi di atas aman. Tapi entah tiba-tiba terlihat di sana Ahmad yang sedang akan membunuh salah satu temannya. Lalu John menghampiri Ahmad. John bilang kepada Ahmad, kenapa kau ingin membunuh dia? Ahmad bilang kepada John, dia telah mengkhianati kita. Dia telah memberitahu kepada Taliban posisi kita sekarang. Lalu John menyuruh Ahmad untuk menyingkirkan pistolnya dari leher dia. Temannya yang berkhianat itu bilang kepada Ahmad, keluargaku ditahan oleh Taliban. Kemudian John dapat telepon dari komandannya. Komandannya menyuruh John untuk kembali ke markas karena anggota Taliban akan segera menuju ke situ. Lalu John dan teman-temannya kembali ke markas. Setelah sampai di markas, John langsung video call dengan keluarga kecilnya yang bahagia. John bilang ke istrinya, aku merindukan kau dan juga anak-anakku. Sementara Ahmad pulang ke rumahnya. Di landasan udara, John menemui ketuanya. John bilang kepada ketuanya bahwa Ahmad sangatlah hebat. Lalu John meminta kepada ketuanya untuk diberi helikopter. Ketuanya tidak memberi John helikopter. Dan ketuanya malah bilang, selamat berburu bangkong John. John, Ahmad dan teman-temannya kembali melanjutkan mencari markas di mana keberadaan Taliban. Ketika di tengah-tengah perjalanan, John dan teman-temannya menemukan salah satu markas. Kemudian turunlah John, Ahmad dan teman-temannya dari kendaraan perangnya. Lalu Ahmad bilang ke seseorang itu, aku tentara dari Amerika ingin mencari markas Taliban. Seseorang itu bilang kepada Ahmad, markas Taliban ada di bawah kebun. Di situ Ahmad udah tahu bahwa seseorang itu bohong. Kemudian John bilang kepada Ahmad apa yang dia katakan. Sebagai penerjemah sekaligus tentara, Ahmad bilang kepada John seseorang itu telah berbohong. Faktanya ini adalah markas Taliban. Kemudian John menyuruh Gigi untuk mengecek markas ini. Dan John akan segera naik ke atas untuk mengecek. Di bawah Gigi menemukan gudang senjata. Sementara di atas John dan Ahmad juga menemukan segerombolan tentara Taliban. Terlihat di bawah temannya John memberitahu ketua bahwa mereka udah menemukan markas Taliban. 2 tentara Taliban berhasil John tembak sampai mati. Kemudian John memasang alat peledak di dalam markas itu, lalu bergegas keluar. Tak berselang lama tentara Taliban pada muncul dan menembaki John dan teman-temannya, dan terjadilah baku tembak-menembak yang sangat sengit. Satu persatu temannya John tumbang kena tembak oleh tentara Taliban. John dan Ahmad berhasil kabur dengan membawa mobil tentara Taliban. Sementara mobil yang dikendarai Gigi meledak dan hanya John dan Ahmad yang berhasil kabur. Sementara di belakang tentara Taliban tetap mengejar John dan Ahmad. Tapi entah tiba-tiba mobil yang dikendarai John dan Ahmad bannya bocor.
Lalu John dan Ahmad meninggalkan mobil itu dan langsung terlihat di tengah hutan John dan Ahmad yang sedang istirahat dan akan tidur di hutan ini. John membangunkan Ahmad dan memberitahu Ahmad GPS mengatakan mereka berjarak 120 km. Kita akan melewati tantangan yang sangat sulit. John juga bilang mereka akan menyerang kita 2 menit lagi. Lalu John dan Ahmad langsung bergegas pergi sementara di belakang mereka tentara Taliban tetap mengejar. Jurang demi jurang John dan Ahmad lewati. Ketika udah turun dari jurang itu, John bilang kepada Ahmad, "Di mana senjatamu?" Ahmad menjawab, "Senjataku ketinggalan di atas bukit." Lalu John memberi Ahmad pistol. Ketika John dan Ahmad melangkah, John melihat tentara Taliban di atas bukit dan tentara Taliban itu melihat John. Tentara Taliban itu langsung menembaki John dan Ahmad. Lagi-lagi John dan Ahmad berhasil lolos dan bersembunyi di lubang tanah. John dan Ahmad menemukan rumah kecil yang sudah terbengkalai di atas bukit. Lalu John dan Ahmad bermalam di rumah itu. Setelah John dan Ahmad bangun dari tidurnya, John langsung mengecek ke area rumah itu. Ketika John lagi mengecek ke area rumah itu, entah tiba-tiba John kena tembak. Seketika John masih bisa bertahan dan langsung menembaki tentara Taliban dengan satu tangan. Tapi itu sia-sia. John seketika terbaring lemas. Lalu tentara Taliban itu menghampiri John dan langsung memukul kepala John dengan senjata. Kemudian tentara itu menyeret John. Ketika salah satu tentara Taliban mau membunuh John, tiba-tiba teman si tentara Taliban itu mencegah supaya dia tidak membunuh John. Teman si tentara Taliban itu bilang, "Kita butuh dia hidup-hidup." Tapi tiba-tiba Ahmad muncul. Ahmad langsung menembaki tentara Taliban yang ada di situ. Tentara Taliban yang ada di situ berhasil Ahmad kalahkan. Lalu Ahmad menghampiri John yang sedang berbaring lemas dan tidak berdaya. Kemudian Ahmad membuat alat dari kayu supaya untuk bisa membawa John. Lalu dibawalah John oleh Ahmad. Di tengah-tengah hutan Ahmad menemukan sungai. Ahmad langsung memberi John minum. Malam demi malam pun Ahmad lewati untuk merawat John. Seketika tidur pun Ahmad tetap memeluk John. Begitu indah sekali perjuangan seorang Ahmad yang ingin menyelamatkan John. Tibalah di pagi hari, Ahmad yang sedang memberi makan John. Ahmad mengambil uang di tasnya, lalu bergegas pergi lagi untuk membawa John. Di atas bukit Ahmad melihat mobil tentara Taliban melintas. Ahmad turun dari bukit itu. Ahmad langsung membeli mobil kepada salah satu warga di sana dan langsung membawa John. Ketika di tengah perjalanan Ahmad dicegat oleh tentara Taliban. Ternyata tentara Taliban itu meminta tebengan ke mobilnya Ahmad. Untung saja tentara Taliban itu tidak mengenali Ahmad. Karena Ahmad sudah mengganti bajunya dengan baju tentara Taliban. Sehingga tentara Taliban tidak mengenali Ahmad. Tentara Taliban turun dari mobilnya Ahmad. Ahmad langsung melanjutkan perjalanannya membawa John. Ketika di tengah perjalanan Ahmad melihat seorang penggembala unta. Lalu Ahmad turun dari mobilnya dan menghampiri penggembala unta itu. Kemudian Ahmad meminta bantuan kepada seseorang penggembala unta. Ahmad bilang kepada penggembala unta itu, "Aku butuh obat penahan sakit untuk temanku yang sedang berbaring di mobil." Dan Ahmad juga bilang kepada penggembala unta itu, "Aku mau menukar mobilku dengan gerobakmu." Kemudian penggembala itu melihat John yang sedang berbaring di mobil. Seketika hatinya tersentuh dan penggembala itu langsung memberi obat penahan sakit itu. Lalu si penggembala dan Ahmad langsung memindahkan John ke gerobak. Seketika Ahmad mau membawa John, penggembala itu bilang kepada Ahmad, "Jangan melewati jalan, karena di jalan banyak tentara Taliban yang berpatroli. Kau harus pergi melewati gunung." Kemudian Ahmad segera membawa John dengan gerobak melewati gunung. Tanjakan demi tanjakan Ahmad lewati. Seketika di tengah-tengah tanjakan Ahmad berhenti karena lelah dan letih. Ahmad duduk dan merenung.
Setelah merenung sejenak, Ahmad langsung bangkit lagi mendorong gerobak itu karena John dalam keadaan sekarat. Ketika Ahmad udah melewati gunung, Ahmad menemukan seorang penjual air dan Ahmad langsung membeli air. Lalu Ahmad memberi John minum. Tak berselang lama setelah Ahmad memberi John minum, tiba-tiba datang sekelompok tentara Taliban yang ingin membeli minum juga. Tapi entah tiba-tiba tentara Taliban itu melihat seseorang yang berada di gerobak. Lalu tentara Taliban itu menghampiri gerobak itu dan membuka kain yang menutupi John. Ahmad langsung bergegas menembaki tentara Taliban itu. Tiba-tiba sekelompok tentara Amerika datang. Tentara Amerika itu langsung menyuruh Ahmad untuk tiarap dan langsung memborgol Ahmad. Kemudian Ahmad bilang kepada salah satu tentara Amerika, "Temanku ada di gerobak." Lalu tentara Amerika itu menoleh ke gerobak. Ternyata tentara Amerika itu mengenali John dan langsung membawa John ke rumah sakit. 3 minggu kemudian John berhasil diselamatkan dan John langsung pulang ke rumahnya. Seketika John udah sampai di rumah, ternyata udah ada seseorang pria yang menunggu John. Ketika John ditanya sama pria itu, John tidak ingat apa-apa. Pria itu bilang ke John, "Kau sudah diselamatkan oleh Ahmad." Lalu John menanyakan di mana Ahmad. Pria itu menjawab, "Ahmad menyelamatkanmu dengan cara dia menyeretmu sejauh 100 km ke wilayah mereka." Kisah ini membuat menjadi populer di mana-mana. Jadi termasuk yang paling dicari oleh Taliban sekarang adalah Ahmad. Ahmad menghilang dan bersembunyi bersama keluarganya. Hari demi hari berganti, John selalu teringat Ahmad. Di bayangannya John selalu mengingat Ahmad ketika Ahmad berusaha menolong dia. John merasa stres karena dia sangat berhutang nyawa kepada Ahmad. Dan bayangan Ahmad terus terngiang-ngiang di kepala John. Di malam harinya John terbangun dari tidurnya. John bilang kepada istrinya, "Ahmad menolongku mendaki gunung dengan menggunakan gerobak. Jadi aku sekarang tidak bisa melupakan dia. Aku berbaling di ranjang ini sementara dia bersembunyi di sebuah lubang di suatu tempat. Lubang yang tidak akan pernah bisa ditinggalkan. Aku akan menyelamatkan dia." Di pagi harinya John menemui komandannya. Komandannya bilang kepada John, "Aku punya kenalan seorang teman yang bisa menemukan kau mencarikan Ahmad. Dia adalah Parker. Tapi bayarannya itu sangat mahal." Singkat cerita, John bilang kepada istrinya, "Aku harus pergi ke Afghanistan untuk menolong Ahmad." Setelah bilang kepada istrinya, kemudian John menemui kolonel. Dan John bilang kepada kolonel, "Tolong bantu aku. Aku tahu kau tipe orang yang membayar hutang. Aku berhutang nyawa kepada Ahmad, jadi tolong bantu aku, kolonel." Di pagi harinya terlihat John yang akan segera pergi ke Afghanistan. Sebelum berangkat, John berpamitan kepada istri dan anak-anak tercintanya. Sampailah John di bandara Afghanistan dengan helikopter pribadinya. John langsung disambut oleh si Parker. Lalu John dan Parker ngobrol-ngobrol soal bisnis. Dan terjadilah negosiasi antara John dan Parker. John bilang kepada Parker, "Aku juga telah membayarmu, Parker. Jadi tolong kerja samanya." Parker bilang kepada John, "Jika kau bisa menemukan Ahmad dan keluarganya, hubungi aku dengan lokasinya. Aku akan segera pergi ke lokasi untuk membantumu, John." Kemudian John diberi mobil oleh Parker dan Parker menyuruh John untuk menemui adiknya Ahmad, yaitu Ali. Ali tahu di mana keberadaan Ahmad, lalu John bergegas pergi menemui Ali dengan cara berpakaian seperti orang Afghanistan. Sampailah John di pedesaan Afghanistan dan John langsung menemui Ali yang sedang berada di warung makan. Ali bilang kepada John, "Kau tahu apa arti namamu di negaraku? Adalah sayangku, cintaku, John. Kakakku Ahmad sering bercerita kepadaku, John. Matamu sama persis seperti anak dari kakakku yang memiliki mata biru yang sangat indah." Kemudian John bertanya kepada Ali, "Tolong kasih tahu aku di mana kakakmu sekarang, Ali. Aku akan membawa kakakmu keluar dari negara ini." Ali bilang kepada John, "Kau akan diantar oleh supirku John ke lokasi di mana kakakku tinggal. Supirku bernama Poya. Poya mempunyai izin untuk pos pemeriksaan Taliban." Lalu John bergegas pergi ke lokasi di mana Ahmad tinggal dengan menumpangi mobil truk anak buahnya Ali. Terlihat di pos penjagaan pertama anak buahnya Taliban mencegat Poya
dan menyuruh Poya untuk menunjukkan surat izinnya. Lalu mobilnya Poya dicegat lagi di pos pemeriksaan kedua. Di pos kedua tentara Taliban sangat kasar kepada Poya. Tentara Taliban menyuruh Poya turun dari mobilnya. Dan tentara Taliban menyuruh Poya membuka pintu belakang truk. Kemudian tentara Taliban mengecek ke bak truk. Ketika tentara Taliban lagi mengecek bak truk, John langsung bergegas menembaki tentara Taliban. Ternyata di belakang truknya Poya ada salah satu teman tentara Taliban yang melihat Poya dan John. Lalu temannya tentara Taliban yang melihat John itu langsung menelepon Fahrudin. Dan Fahrudin menyuruh dia untuk mengikuti truk itu. Di malam hari ketika John lagi di perjalanan menuju lokasi di mana Ahmad tinggal, John mendapatkan telepon dari si kolonel. Kolonel bilang ke John, "Aku mendapatkan visa untuk seluruh keluarga. Aku udah mengirimnya ke Parker. Semoga berhasil John." Sampailah John di lokasi tempat tinggalnya Ahmad. Lalu Parker menyuruh anak buahnya untuk melacak di mana lokasinya Ahmad. Tak butuh waktu lama anak buahnya berhasil menemukan lokasi itu. Parker bilang kepada John bahwa Ahmad beserta istrinya dan anaknya ke Bendungan Darunta, 2 km timur dari tempatmu berada sekarang. Lalu John menghampiri Ahmad yang sedang memperbaiki mobilnya. Lalu John bilang kepada Ahmad, "Aku akan segera menyelamatkanmu dan keluargamu untuk pergi dari negara ini. Tapi kita harus cepat-cepat pergi sekarang." Sementara di belakang truknya Poya tentara Taliban masih mengintai John. Dia langsung menelepon Fahrudin dan mengabari bahwa John ada di rumahnya Ahmad. Terlihat juga Parker yang sedang menyuruh anak buahnya untuk menelepon timnya untuk segera siap-siap pergi ke lokasi untuk membantu John. Kembali ke Ahmad yang sedang menghampiri istrinya. Ahmad bilang ke istrinya, "Kita harus pergi ke Amerika sekarang untuk ikut bersama John." Lalu John dan Ahmad istrinya bergegas pergi dengan menaiki truk Poya. Terlihat di belakang segerombolan mobilnya tentara Taliban yang mengejar truk yang ditumpangi oleh John dan Ahmad. John langsung menembaki mobil tentara Taliban yang mengejarnya. Ketika di terowongan menuju danau, Poya memberhentikan truknya supaya bisa menghalangi mobil tentara Taliban yang terus mengejar. Setelah Ahmad dan istrinya turun dari truk, John langsung bergegas menempelkan alat peledak di truk itu. Tak berselang lama truk itu meledak. Sampailah John, Ahmad, istrinya dan Poya di danau. Dan disinilah terjadi baku tembak menembak antara John dan Ahmad melawan 1.000 tentara Taliban. Di tengah-tengah peperangan, John mencoba menelepon Parker, tapi Parker tidak sama sekali menjawab telepon dari John. John dan Ahmad udah terpojok. Pistol Ahmad kehabisan peluru. Seketika John menoleh melihat istrinya Ahmad yang sedang menggendong anaknya. Anaknya Ahmad terus menangis. John menoleh lagi ke si Poya. Poya malah terkena tembak. Tapi tiba-tiba pasukan Parker datang dengan menggunakan helikopter. Dan helikopter itu langsung ngabergedet semua tentara Taliban. Di akhir film, John berhasil menyelamatkan Ahmad dan istrinya. Lalu John membawa Ahmad dan istrinya ke Amerika dengan menggunakan helikopternya Parker. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Saya admin pamit undur diri.